untuk kita geret dalam persoalan ini. Soalnya ada kasus lain atau ada kasus yang lebih spesifik, gak hanya sekedar kaidah umum, melainkan contoh bahwasanya imam itu boleh tadakhul fil milkiyat. Tadakhul fil milkiyat itu dalam arti intervensi dalam persoalan pribadi. Saya punya barang atau saya mempunyai sesuatu yang awalnya boleh saya gunakan bebas, mau saya buang, mau saya kasih orang bebas, tapi imam legal untuk mengatur hak orang untuk menggunakan barang tadi ketika memang dengan tujuan yang pertama, yaitu kembali pada kaidah awal tasarruful imam manutun bil maslahah. Yang pertama jelas tahqiq maslahah. Sekarang ditabrakkan dengan wacana sertifikasi yang maslahatnya tidak jelas sama sekali menurut saya. Jadi menurut Sohibul Asilah, jadi kan saya mujaib ya. Enggak, ini kan ini hanya apa? perbandingan. Jadi Saya saya cuma jawab dulu. gini gimana? Dirboyo, Saya jelaskan lagi. Dirboyo saya jelaskan lagi, tolong. Coba Anwar, Ini Anwar. kan yang lain coba didengarkan, kita bergantian supaya nggak sulit Ya. untuk disimpulkan. Ya coba itu Jangan bahas pernikahan dini ya, kita tidak bahas pernikahan dini. enggak membahas Ini pernikahan pimpinan dini, ya. tidak. Coba ibarat mengenai tadakhul fil milkiyat yang dibacakan tadi, ternyata kalau kita pahami di situ konteksnya adalah darurat. Paham? Kalau masih ada jalur lain untuk melaksanakan maslahat ini sehingga tidak menabrak konsep darurat, kan masih ada kemungkinan. Sedangkan ibarat yang dibaca Lirboyo tadi konteksnya darurat itu yang pertama. Terus dari belum memahami soal ya, tadi kan sudah dijelaskan dalam soal A ini ada dua masalah, satu mengenai wacana sertifikasi, yang kedua larangan. Ternyata ibarat yang dibawa oleh para musawin semuanya itu ibarat yang bersifat umum, Wacana. ya. Itu tidak ada yang takhusus membahas satu masalah sama sekali. Contoh, Ini pimpinan. nanti Boyo dulu menjawab. dijelaskan, nanti dulu. Tunggu, biar dijelaskan Sohibul Asilah. Dia yang bertanya, jadi apa maksud sebenarnya dari apa yang ditanyakan? Mohon. Saya kritisi ya mengenai jawaban yang melarang nikah itu, kenapa dari jawaban yang memperbolehkan itu dianggap sebagai maslahat. Saya kira ini tidak ada maslahat sama sekali. Coba kewajiban orang ketika dia sudah masuk pada waktu untuk menikah itu nanti ternyata manfaatnya jelas. Satu, untuk menjaga farji, yang kedua untuk ifah supaya dia tidak nador ilal ajnabiyah, itu tahakukul mas'ahat. Moderator. Oke. Dari penjelasan dari Al Anwar bahwa jawaban-jawaban yang ada ini hanya baru mengarah pada satu substansi pertanyaan tentang wacana program yang memang membawa maslahat, tetapi belum menyentuh yang diinginkan, takbir yang soreh tentang larangan pernikahan gara-gara nggak punya sertifikasi, gitu ya. Coba yang tadi menjawab dari Darussalam untuk menanggapi. Gini ya, Tor ya. Memang bahasa di sini adalah sebuah nikah itu adalah suatu perkara yang khusus pada seseorang, kan gitu ya, Tor ya. Ya. Kemudian kalau kami di sini ada sebuah ibarat dari Tasri' al-Jina'i fil Islam ini gini ya. Al-haqqu al-awal haqqul tahrim wal ijabi wal iqab lil walil amri ayyu harrima ityana af'al muayyanatin au yujiba ityana af'al muayyanatin lah. Kalau kita tasawurkan ini berarti kan seorang wali amri, seorang pemerintah itu dia berhak untuk apa? Berhak untuk mengharamkan atau berhak untuk melarang sebuah perkara yang tertentu lah. Kemudian di bawahnya ini wawalil amri dari muqayyadun fistimali hadal haq bi adamil khurujian nususi syariati au mabadiyah au ruhiyah atas ri'ah wa bi ayakuna qasdu fitarim wal ijab wal iqab tahqiqul maslahah al ammah. Jelas di sini Tor. Kalau kita pembahasan di sini ya Tor ya, berarti kan pembahasan di sini adalah pembahasan yang sangat global ya Tor. Berarti yang kita bahas jangan individu tapi semuanya ya. Nah,
Kemudian kalau kita pembahasan ini nanti kita masukkan pada satu orang, kemudian ini dihukumi sunnah, nikah bagi ini sunnah, kemudian nikah bagi ini haram, kita tidak akan menemukan sebuah jawaban. Nah, menemukan jawaban, coba. Cobalah Tor, Pimpinan, ya. saya Masalahnya kritisi gini, itu ya. jawabannya saya kritisi. Masalahnya Biar diselesaikan dulu. Mohon maaf, Dari Anwar. buat- Biar Darussalam menyelesaikan dulu penjelasannya. Kalau kita nanti permasalahan ini kita alahkan pada satu orang ya Tor ya. Memang bahwa hukum nikah itu kan berbeda-beda, ada yang Bermacam-macam, bervariasi lah. sunnah, ada yang mubah lah, kan seperti itulah. Ketika kok kita nanti alahkan pada seseorang, sedangkan orang ini adalah hukumnya nikah itu wajib, lah kemudian ada peran seperti ini bagaimana? Ini kan seakan-akan menghamuli dia untuk melakukan sebuah perkara, meninggalkan kewajiban itu menghamuli orang untuk melakukan sebuah perkara yang haram, kan seperti itulah. Tapi ketika kita bandingkan ketika ini perkara yang mubah, kemudian di situ adalah pembelajaran, di situ ada sebuah masalah bagaimana toh. Berarti kan berbeda-beda kalau kita melihat ini adalah perorangan. Tapi kalau kita coba melihat kita secara global, apa manfaat yang dihasilkan dari ini kan sangat bagus apa yang dikatakan dari Saya nggak Bapak paham tadi. Terima kasih ya dari Nggak paham. Darussalam. Biar saya Belum Tor, tambah lagi Tor. Coba. Tambah. tambahan penjelasan. Ini loh, Ini Bapak tambah loh, lagi. mau Oke, Tor. menjawab secara Ini kan detail dari gini apa ya yang Tor ya, sudah masalah sertifikasi sendiri ini cakupannya banyak sekali ngoten. Entah itu melalui konseling terus apa praktek tes apa itu namanya, tes reproduksi terus apalagi itu banyak sekali. Lah Ini itu ngomong kita apa cakup ini? menjadi satu. Karena ada ibaratnya tentor. Bismillahirrahmanirrahim dalam fikih alal madzhab arba'ah. Wa yajibu ala kulli ra'isin qadirin sawa'un kana hakiman aw ghairahu ay yarfa'a ad-darara an mar'usihi fala yudhim wa la yasma'u lahadin ayyudhihum la. Ketika memang ini ketika ada orang yang ingin menikah tapi tidak tahu cara-cara menikah, entah cara-cara meramut anak, ketika memulang anak, kita mengapa anak, itu akan menimbulkan dorong bagi si anak. Sedangkan ihmal anak sendiri ini tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya ada Iya. tidak boleh ihmal anak. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya untuk Darussalam. Oke, waktu sepenuhnya untuk Darussalam lain. Nggak jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab halal haram walil waladi haqqur riayah wa tarbiyah wa nafaqah fala yajuzu imaluhu au idha'atuhu. Lah di sini juga ketika memang kita tidak mengerti cara mentarbiah anak, ini tidak boleh. Terus ada lagi bahasa muasyarah. Sudah, terima kasih ya. Itu soal B, itu soal B. Saya simpulkan dulu penjelasan dari Darussalam bahwasanya penjelasan pemerintah atau program sertifikasi ini adalah permasalahannya sangat komplikasi yang terkaitan dengan pernikahan. Juga ada penjelasan masalah bagaimana cara berumah tangga, juga ada masalah kesehatan. Sedangkan tadi yang disampaikan oleh Al Anwar, di satu kasus ketika orang itu sudah wajib dalam pernikahan. Jadi satu memandang ini masalah yang sifatnya global, sehingga secara umum bahwa program ini membawa maslahah, maka tindakan pemerintah dibenarkan. Saya ingin Jawaban beda, Ben. bagaimana Mahir Aryat, coba mau menanggapi yang mana dulu? Saya ingin menanggapi dari Sohibul Asilah. Ini, Ben. Sidogiri, saya persilakan Sidogiri, yang lain, coba yang lain gantian. Sidogiri untuk menanggapi kedua mujahib ini. Yang mengatakan Yang satu mengatakan boleh karena maslahah, yang satu mengatakan di situ tidak ada maslahah karena melarang orang yang mau melaksanakan pernikahan tadi. Nggih. Sebelum saya itirot, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada moderator, kalau misalkan musyawarahnya seperti ini sampai kapanpun kacau moderator. Karena gini, mujib nanggapi mutarid, mutarid nanggapi mujib lain, terus ada yang menampilkan jawabannya sendiri, ini kacau. Makanya dari tadi itu sebenarnya harus ditentukan jawaban siapa yang mau kita bahas gitu loh. Biar tidak kacau seperti ini. Kalau misalkan seperti ini sampai nanti kacau, ini suruh itirot malah memunculkan jawabannya sendiri. Gini lah, coba saya tanggapi yang mengatakan boleh karena maslahah. Ini berarti jawabannya di depan ya. Fokus ke ini sudut. Ya. Oke ya, Fokus ke ini. Fokus menjawab yang jawaban maslahah ini apakah nanti bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan atau tidak? Ya, Ya, wis, fokus itu ya. pakai masalah. Nggak usah nambah jawaban lagi gitu ya. Sampai nanti gitu moderator. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi jawaban dari si Mujib tadi dikatakan benar karena sudah ada maslahah. Perlu kita tahu mahwal maslahah, kan gitu kan. Harus kita tahu mahwal maslahah. Makanya kalau di dalam kitab usulnya Imam Al-Ghazali di kitab Al-Mustasfa dikatakan bahwa al-maslahah itu adalah yang tidak menyalahi terhadap maqasidus khamsah. Kan gitu kan. Kemudian juga di dalam fikih-fikih furu'iyah mengatakan bahwa imam itu memang harus melakukan sesuatu yang maslahah. Segala keputusan imam memang harus maslahah. Tapi kita harus tahu mahwal maslahah. Makanya dalam beberapa kitab, dalam beberapa ibarat, referensi menjelaskan bahwa ketika fi'lunya imam itu menghamlu seseorang atau ketetapan imam menghamlu seseorang mengerjakan perkara makruh atau bahkan mengerjakan perkara yang haram, maka itu sudah tidak dikatakan maslahah. Terbukti contohnya misalkan imam mengangkat seorang misalkan pemerintah mengangkat imam sholat yang mana ini fasik. Maka gimana? Maka ketika misalkan ini imamnya fasik, kita makmum kepada dia kan makruh. Maka ini dikatakan tidak maslahah fi'lunya imam. Ketetapan imam tidak maslahah. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain atau menghamlu rakyat mengerjakan perkara yang makruh. Lah, kaitannya dalam masalah ini, ketika misalkan wacana ini dibenarkan, kemudian nanti yang tidak lolos sertifikasi akan menyebabkan dia dilarang nikah. Padahal misalkan hukum nikah ini berbeda kan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Kan gitu kan. Lah ketika misalkan yang orang yang saya ambil contoh saja satu khauful anak. Orang yang khauful anak wajib nikah, takut zina itu wajib nikah. Ternyata dalam keputusan atau dalam peraturan seperti ini, orang yang khauful anak ternyata tidak diloloskan oleh imam. Karena apa? Karena misalkan kurang bisa mengatur ekonomi kan gitu kan itu. Lah, maka gimana? Peraturan seperti ini sudah tidak maslahah. Kenapa? Karena bisa menghamlu rakyat mengerjakan perkara yang makruh atau meninggalkan perkara yang wajib kan gitu kan. Terima kasih ya. Saya ibaratim. Coba Darussalam ya. Tadi yang mujahib yang masih ngokoh tentang dibenarkan syariat. Yang lain untuk mendengarkan tanggapan ini. Lerboyo mau menanggapi semua. Jadi ya tapi nanti waktunya ganti dulu. Yang di rival dulu biar menjawab. Kalau Anda mengatakan bahwa ini ada masalah sehingga membenarkan tindakan pemerintah karena tasarruful ala ru'yat manutun bil maslahah, pada satu kasus dibenarkan karena memang bagi mereka yang nggak paham dan dia belum wajib nikah, tidak dalam batas wajib. Kemudian ada orang yang memang harus nikah karena dia takut zina dan lain sebagainya, dan terbentur dengan kaidah peraturan ini. Bagaimana Anda menanggapi kaidah yang mengatakan masalah ketika orang itu wajib nikah kemudian gagal nikah gara-gara peraturan ini? Ya, gini ya. Coba dari Darussalam. Gini tadi ya. Tolonglah dari teman-teman itu dibedakan antara membuat peraturan dan juga mematuhi sebuah peraturan ya Tor ya. Gini loh. Coba peraturan itu untuk dijalankan, tapi dalam perjalanannya ada beberapa kasus yang menjadi pertimbangan. Gini ya Tor ya. Cobalah gini. Coba biar Darussalam membela dulu. Saya membela dulu gini ya. Kalau bahasa maslahah pertama ya dari Sidogiri dulu ya tadi yang nyangkap ya. Kalau bahasa masalah, cobalah jangan dibabakan dengan bahasa yang masalah usul tadi ya. Masalahnya gini loh ya. Mengangkat imam yang fasik gitu loh. Coba. Iya sebentar ya. Kalau tadi kan dari Sidogiri kan mengangkat bahwa masalah itu adalah hibdudin, hidup nafas kan seperti itu ya Tor ya. Nah, itu kalau kita tidak bertabrakan dengan Nabatul Khamsah. Iya. Kalau kita telisik dalam kitab Mustasfa, pembahasan itu di dalam apa? Di dalam masalah mursalah. Kalau masalah mursalah itu adalah sebuah konsep yang nanti bisa memunculkan sebuah hukum syara'an gitulah. Tapi kalau bahasa di sini imam itu tidak memunculkan sebuah hukum, hanya saja dia melarang sebuah perkara yang sudah ada hukumnya pada syara'an seperti coba itu. Coba. Ya, Darussalam itu dari tadi hanya membahas coba. Ini termasuk masalah dulu atau gini tidak? loh. Yang mau bicara saya mohon melalui moderator. Saya punya hak untuk mengatur musyawarah,
didengarkan. Kalau Anda nanti bicara sendiri-sendiri tanpa melalui moderator, ini sulit untuk diarahkan. Tadi usulan dari Sidogiri. Niki usulan. Jadi usulan. ini dari Darussalam, gitu, mengatakan bahwa maslahkah tadi, masalah itu masalahkah yang mursalah. Iya masalah mursalah. Saya bacakan ibaratnya ya ter ya. Coba ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mustasfa ini ya. Al-aslu al-rabi' minal usul al-mauhumati al-istislahu. Wa qad ikhtalafa al-ulama min jawazi tibai al-masalah al-mursalati. Wala budda min kasfil makna al-maslahati wa aqsamiha fa naqulu al-maslahatu bil idhofati ila syahadati syar'i salah satu aksamin. Kismun syahida asyaru liktibariha wa kismun syahida li butlaniha wa kismun lam yashhad asyaru la li butlaniha wa la liktibariha. Nah, kemudian setelah pembahasan ini itu nanti ada pembahasan masalah yang mana nanti menerangkan bahwa hifdudin hifdun nafas lah. Kalau melihat dari ini berarti kan masalah yang dari sini itu adalah yang bahasa hifdudin itu adalah sebuah masalah yang nanti bisa memunculkan sebuah hukum syarak tersendiri. Nah, tapi kalau konsep imam di sini, imam tidak memunculkan sebuah hukum syarak, tapi hanya melarang suatu perkara yang sudah ada hukumnya syarak. Gitu loh. Coba menurut Anda ya Darussalam ini tidak termasuk masalah mursalah dalam diskusi masalah ini. Ya, bukan, Saya kalau katakan bahasa masalah mursalah. pada imam itu bukan masalah al-mursalah, bukan. Saya juga tidak bilang gitu.